Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Elina Rizkasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Perkenalkan nama saya Zahra Mutia Agatha dengan NPM 2154064 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 02 tahun pelajaran 2024. Izinkan saya untuk memaparkan seminar proposal dengan judul Upaya peningkatan kemampuan membaca soal ilustrasi bergambar melalui penerapan teknik membaca nyaring bagi siswa kelas 1 SDN 03 Kaling. Yang pertama ada bab 1, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu yang penting bagi setiap orang dan suatu usaha agar dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri seseorang untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Masih banyaknya peserta didik kelas 1 mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami soal-soal yang diberikan, terutama soal ilustrasi bergambar. Kesulitan ini menghambat mereka dalam memahami instruksi atau informasi yang terkandung dalam soal, sehingga menimbulkan kendala dalam menjawabnya secara tepat. Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar penerapan teknik membaca nyaring dapat menjadi salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 di SDN 03 Kaling. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik kelas 1 masih masa penyesuaian dari TK ke sekolah dasar. Yang kedua, sebagian besar peserta didik kelas 1 mempunyai kemampuan membaca yang masih rendah. Yang ketiga, tingkat kemampuan membaca peserta didik yang masih rendah dalam soal ilustrasi bergambar, sehingga peserta didik selalu merasa kesulitan pada saat memecahkan soal. Yang keempat, rendahnya kemampuan membaca kemungkinan disebabkan kurangnya motivasi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan masalah pada poin 3. Batasan masalah yang digunakan peneliti yaitu belum ada strategi yang tepat dalam meningkatkan minat dan perhatian dalam membaca soal ilustrasi bergambar kelas 1 di SDN 03 Kaling, sehingga kemampuan membaca soal ilustrasi bergambar rendah. Oleh karena itu, penulis ingin menerapkan teknik membaca nyaring terhadap kemampuan membaca soal ilustrasi bergambar pada kelas 1 SDN 03 Kaling. Rumusan masalah. Berdasarkan dari identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan mengenal huruf pada anak kelas 1. Yang kedua, bagaimana teknik membaca nyaring dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas 1 SDN 03 Kaling dalam memahami dan menjawab soal ilustrasi bergambar. Yang ketiga ada bagaimana peran guru dalam membantu anak mengatasi kesulitan membaca. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat ditetapkan yaitu yang pertama, mengetahui teknik membaca nyaring dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas 1 SDN 03 Kaling dalam memahami dan menjawab soal ilustrasi bergambar. Yang kedua, mengetahui peran guru dalam membantu anak mengatasi kesulitan membaca. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan mengenai penggunaan teknik membaca nyaring terhadap kemampuan membaca soal ilustrasi bergambar. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama ada bagi peserta didik. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca soal ilustrasi bergambar, penelitian ini dapat menawarkan solusi. Yang kedua, bagi guru. Studi ini berpotensi meningkatkan pengetahuan guru tentang cara menggunakan teknik membaca nyaring untuk meningkatkan kemampuan membaca soal ilustrasi bergambar. Yang ketiga, bagi sekolah.
Ketika menggunakan teknik membaca nyaring untuk meningkatkan kemampuan membaca soal ilustrasi bergambar, penelitian ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan masukan. Yang terakhir ada bagi peneliti. Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan informasi serta masukan dalam mengkaji masalah yang sama, serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pembelajaran khusus pada pokok bahasan. Yang berikutnya ada bab 2, kajian teori dan pengajuan hipotesis. Yang berikutnya ada kajian teori. Yang pertama ada hakikat membaca. Menurut Tarigan tahun 2008, membaca adalah proses yang dilakukan untuk memahami isi teks, baik dengan bersuara maupun dalam hati. Yang kedua ada soal ilustrasi bergambar. Ilustrasi bergambar memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Dengan visualisasi yang tepat, konsep-konsep yang kompleks dapat dijelaskan dengan lebih sederhana sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang terakhir ada teknik membaca nyaring. Teknik membaca nyaring atau yang dikenal sebagai reading aloud adalah metode membaca di mana pembaca melisankan teks yang dibaca melalui suara. Penelitian yang relevan. Penelitian dari Andriani, Rohmanah, dan Husnushifa tahun 2023 yang berjudul Penerapan Metode Membaca Nyaring untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas 1 SD Negeri Purwakarta 1. Hasil penelitiannya menyatakan metode membaca nyaring dapat efektif meningkatkan kemampuan membaca dan memahami isi teks bacaan. Karena melalui metode membaca nyaring, guru dapat memberikan contoh kepada peserta didik cara membaca yang benar dan fasih. Selain itu, dapat melatih peserta didik untuk membaca dengan tanda baca dan intonasi yang tepat. Metode ini juga efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami isi teks bacaan. Karena siswa akan bersemangat untuk membaca suatu teks bergambar dan dipadukan dengan metode membaca nyaring, siswa akan lebih mudah untuk mengenal huruf, intonasi bacaan, dan memahami teks bacaan. Kerangka berpikir. Pada kondisi awal, guru belum menggunakan teknik membaca nyaring. Selanjutnya, kemampuan siswa pada saat membaca soal ilustrasi bergambar masih rendah. Pada saat diberi tindakan dengan memanfaatkan teknik membaca nyaring, pada siklus 1, memanfaatkan teknik membaca nyaring tanpa bimbingan guru. Pada siklus 2, memanfaatkan teknik membaca nyaring dengan bimbingan guru. Pada kondisi akhir setelah diberi tindakan, diduga melalui pemanfaatan teknik membaca nyaring dapat meningkatkan kemampuan membaca soal ilustrasi bergambar bagi siswa kelas 1 SDN 03 Kaling. Hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Berdasarkan paparan kajian pustaka, landasan teori, dan kerangka berpikir, dalam penelitian ini, hipotesis tindakan ini adalah dengan menggunakan teknik membaca nyaring, dapat meningkatkan kemampuan membaca bagi siswa kelas 1 SD 03 kali. Yang berikutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Setting penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 1 SD Negeri 03 Kaling, Celengan, Kaling, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada semester Gasal tahun ajaran 2024-25. Peneliti memilih kelas ini karena masih rendahnya kemampuan membaca, terutama pada saat membaca soal ilustrasi bergambar, dan guru belum memakai metode-metode yang tepat dalam pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2025.
Subjek dan objek penelitian. Yang pertama ada subjek. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 SDN 03 Kaling, Celengan, Kaling, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah tahun pembelajaran 2024-25, semester ganjil yang berjumlah 25 yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Untuk objek, objek penelitian ini adalah kemampuan membaca soal ilustrasi bergambar melalui penerapan teknik membaca nyaring bagi siswa kelas 1 SDN 03 Kaling, Celengan, Kaling, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Data dan sumber data. Untuk data primer yang digunakan oleh peneliti di sini ialah data yang berasal dari wawancara guru kelas 1 SDN 03 Kaling dan juga pada saat melakukan observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal yang berkaitan dengan objek pada penelitian ini. Yang berikutnya ada teknik dan alat pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang pertama ada observasi, yakni mengamati pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas dengan memperhatikan kemampuan membaca yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua ada wawancara, dilakukan dengan guru kelas 1 mengenai penggunaan teknik membaca nyaring terhadap minat baca peserta didik. Yang ketiga ada tes, berupa tes unjuk kerja untuk mengukur keterampilan siswa dalam membaca lancar kalimat sederhana. Yang terakhir ada dokumentasi, berupa pengambilan foto pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang berikutnya ada alat pengumpulan data. Yang pertama ada pedoman observasi dan lembar observasi. Lembar pengamatan siswa digunakan sebagai pedoman observasi dalam penelitian ini untuk mengamati tingkah laku dan sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada pedoman wawancara dan lembar wawancara. Pedoman wawancara adalah panduan yang berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas selama wawancara. Yang ketiga ada tes unjuk kerja. Selama pembelajaran berlangsung, tes unjuk kerja yang melibatkan membaca lancar, beberapa kalimat sederhana dilakukan secara berkala. Yang terakhir ada dokumentasi foto pembelajaran. Data foto yang diambil oleh peneliti selama penelitian dikenal sebagai dokumentasi foto pembelajaran. Validasi data. Teknik validasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni proses membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber informasi untuk menghindari bias atau kesalahan persepsi. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kualitatif. Teknik kualitatif digunakan untuk memberi gambaran perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran membaca soal ilustrasi bergambar dengan menggunakan teknik membaca nyaring dengan mengacu pada data observasi, wawancara, tes unjuk kerja, dan dokumentasi foto. Indikator kinerja. Penelitian tindakan kelas dianggap berhasil apabila tindakan yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran, sehingga berdampak positif pada sikap siswa dan hasil belajarnya. Secara kualitatif, keberhasilan juga terlihat dari perbaikan perilaku siswa yang meliputi aspek sikap, motivasi belajar, keaktifan, kerjasama, minat belajar, dan aspek-aspek lainnya yang relevan. Prosedur tindakan. Prosedur tindakan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang diusulkan oleh Chemis dan McTaggart. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Tahap ini mencakup penerapan semua rencana yang telah dibuat. Yang ketiga ada pengamatan.
Pengamatan atau observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Yang ketiga ada refleksi. Setelah perencanaan, pengamatan, dan tindakan selesai, tahap selanjutnya adalah refleksi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan dengan menganalisis dan membandingkan data yang diperoleh selama pengamatan. Sekian dan terima kasih. Dan apabila pada saat saya menyampaikan seminar proposal ini ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.